Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pratama, NIM D1A020223, Prodi Agroekoteknologi kelas L. Di sini saya akan membacakan review ceramah yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Teja Haswari, MSI. Isra Mi'raj dijelaskan pada surat Al-Isra, yaitu pada ayat 1. Surat Al-Isra sendiri diapit oleh 3 surat dalam Al-Quran yang biasa disebut juga surat 3 serangkai. Sebelum surat Al-Isra, kita diantar oleh sebuah surat disebut dengan surat An-Nahl. Biasa disebut dengan surat kecerdasan intelektual, karena di situ secara menakjubkan Allah mendemonstrasikan bagaimana bisa serangga kecil menciptakan sebuah sarang dan juga memproduksi madu. Madu ini menjadi obat bagi seluruh penyakit. Kata Rasulullah, madu itu bisa mengobati segala macam penyakit. Di samping itu juga, lebah madu itu sendiri mirip dengan lalat, tetapi lalat mencari yang bau busuk lalu menyebabkan penyakit. Tetapi serangga mencari yang harum, yang manis penyumbang obat. Sama-sama serangga, mirip juga bentuknya. Jadi ini salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa untuk menciptakan apapun. Makanya surat ini disebut dengan surat intelektual. Isra itu bisa dijelaskan oleh akal, yaitu perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina. Sedangkan Mi'raj itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka itu disebut dengan keyakinan wilayah. Setelah surat Al-Isra, ini kita diantar lagi dengan sebuah surah yang biasa disebut dengan kecerdasan spiritual, yakni surat Al-Kahfi. Hampir semua surat Al-Kahfi itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Bagaimana bisa masuk akal? Ada orang tidur 309 tahun disuruh belajar kepada orang yang sama sekali tidak populer pada waktu itu, tapi ternyata menjadi gurunya orang yang paling cerdas dalam Al-Quran. Yang paling cerdas. Nabi yang paling cerdas dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Gurunya itu adalah orang yang tidak populer sama sekali. Ini pelajaran buat semua mahasiswa, jangan memandang enteng orang yang tidak populer. Boleh jadi orang yang tidak populer itu tidak populer di bumi, tapi tapi selebriti selebriti langit. Banyak orang selebriti di bumi tetapi nggak ada yang kenal di langit. Justru biasanya ilmu yang paling dalam itu berasal dari orang yang tidak populer. Biasanya orang populer itu hanya ahli permukaan. Serba tahu permukaan tapi disuruh ditarik ke bawah tidak nyambung. Apabila satu surat diawali dengan kata subhana atau tabarokah, artinya itu mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Tapi harus yakin subhanallazi asra itu mentaati Nabi yang pasif, Allah yang proaktif, jadi tidak perlu mempertanyakan jaket apa yang digunakan Nabi, kendaraan apa yang digunakan Nabi, dan kendaraan apa yang digunakan Nabi. Allah mengisyaratkan bahwa bukan cuma Nabi Muhammad, siapapun hamba maka dia punya potensi untuk Mi'raj. Siapa yang bisa Mi'raj itu adalah hamba yang dekat dengan Tuhan. Sujudlah kalian agar kalian bisa dekat dengan Tuhan. Jadi orang menepuk dadanya dan mendekatkan kepalanya dengan sombong tidak akan dekat dengan Tuhan. Jika ingin mendekati langit, maka jatuhkanlah mahkota dan kepalamu ke lantai. Sujud itu mendekatkan diri kita dengan Allah. Jika kita mendaki ke langit karena sholat itu adalah Mi'raj, maka cara yang paling efektif adalah bersujud kepada Allah. Jadi sujud itu ada 2 macam, yaitu sujud simbolik dan sujud hakikat. Sujud simbolik itu menyentuhkan kepala kita ke lantai, tidak peduli isi kepalanya sujud atau enggak. Ada lagi sujud sujud yang tidak menyentuh kepalanya ke lantai, tetapi hikmat kepada Allah itu sungguh luar biasa. Apa artinya sujud hakikatnya? Itu ialah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Agung di tengah problematika kehidupan.
menyadarkan diri kita tidak punya apa-apa di depan kebesaran Allah. Itu adalah sujud hakikat. Khusus untuk sholat sujud keduanya harus dilakukan baik. Khusus untuk sholat sujud keduanya harus dilakukan baik yang simbolik maupun yang hakikat. Tetapi yang paling penting adalah penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.